motion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Latar belakang terjadinya kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk, serta terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, bahkan menjurus menuju gerakan separatisme. Konflik antar parpol yang mengganggu stabilitas nasional dan banyaknya parpol dalam parlemen yang saling berbeda pendapat. Demi menyelamatkan negara, maka Presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/1959, sebuah Denkrit yang selanjutnya dikenal dengan Denkrit Presiden 5 Juli 1959. Dari Denkrit Presiden 5 Juli 1959 dimulainyalah masa demokrasi terpimpin, yang ditandai oleh kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas. Pada era demokrasi terpimpin, ditandai juga dengan hadirnya Partai PKI sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI sebagai kekuatan HAMKAM dan sosial politik. Jadi, ada 3 kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu Presiden Soekarno sebagai kekuatan utama, TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pendamping, serta PKI sebagai kekuatan pendamping, dan Presiden Soekarno sebagai kekuatan penyeimbang di antara keduanya. Presiden Soekarno sebagai kekuatan utama. Seperti yang diketahui pada Mei 1963, MPRS mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup dan PKI mendukung keputusan tersebut. Hal tersebut dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politik. Dalam hal ini, TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan penyeimbang Presiden Insinyur Soekarno, hingga suatu saat TNI Angkatan Darat merasakan kejanggalan terhadap PKI dan TNI. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen resum dewasa yang isinya menyatakan bahwa PKI sedang ingin melakukan pemberontakan, tetapi PKI menyangkal dengan hal itu. Hubungan PKI dan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin merupakan hubungan yang timbal balik. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru, yaitu dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. Saat itu, PKI berusaha untuk menyaingi TNI dan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Insinyur Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI berusaha mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno dengan menerapkan sistem menempel pada pidato Soekarno, sehingga PKI mendapatkan simpati dari masyarakat. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta. Konsep dan peta kekuatan politik nasional. Peran partai politik pada masa demokrasi terpimpin dibatasi cukup ketat oleh pemerintah. Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara menerapkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan kepartean
menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung usaha pemberontakan. Hingga tahun 1961, hanya ada 9 partai politik yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah. Partai-partai yang diakui pemerintah antara lain IPKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, PKI, Parti, dan Partindo. Dalam perkembangannya, hubungan Presiden Soekarno dengan DPR hasil pemilu 1955 semakin tidak harmonis. Beberapa fraksi dalam DPR tidak seluruhnya mendukung usaha Presiden Soekarno dan akibatnya pecah konflik antara Presiden dan DPR. Konflik semakin memuncak saat DPR menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Soekarno pun marah dan menjadikan masalah ini sebagai dalih untuk membubarkan DPR. Pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno secara resmi membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Selanjutnya, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Soekarno memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR-GR dan menegaskan bahwa seluruh anggota DPR terikat peraturan yang ditetapkan Presiden. Kedudukan Presiden Soekarno dalam sistem demokrasi terpimpin semakin kuat ketika pada tanggal 1 Mei 1963 MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam menjalankan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, Presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar yaitu komunis, agama, dan nasionalis. Ketiganya menjadi kekuatan presiden dalam mempertahankan kekuasaan. Sistem pemerintahan tersebut memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis. Ajaran nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom yang dicetuskan Presiden Soekarno dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKI. DN Aidit sebagai ketua PKI, kemudian berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI. Bagi Soekarno, Nasakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Soekarno yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom, persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan kepada masyarakat. Pencetusan ajaran Nasakom dianggap sama dengan upaya memperkuat kedudukan presiden karena jika menolak ajaran Nasakom berarti menolak kebijakan presiden. Selama demokrasi terpimpin, PKI selalu mendukung seluruh kebijakan Presiden Soekarno. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilasis dan mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno. Menurut Ketua PKI, DN Aidit, strategi tersebut menguntungkan bagi eksistensi PKI. Selain itu, melaksanakan Manipol secara konsekuen sama halnya dengan melaksanakan program PKI. PKI berusaha memanfaatkan ajaran Nasakom dengan sebaik-baiknya karena melalui Nasakom, PKI berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia. Strategi ini pula yang berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Bahkan, saat Presiden Soekarno membubarkan berbagai partai politik yang terlibat pemberontakan, PKI berhasil terhindar dari kebijakan pembubaran partai politik. Setelah berhasil mendekati Presiden Soekarno, PKI berusaha mencari dukungan politik dari masyarakat. Berbagai strategi pun diterapkan PKI antara lain dengan mengutip slogan-slogan Nasakom. Selain itu, PKI mengutip berbagai pidato Presiden Soekarno seolah-olah sejalan dengan gagasan PKI. Presiden Soekarno pun seolah tidak lagi peduli dengan penolakan PKI dalam kabinet. Presiden Soekarno tetap memberikan posisi kabinet kepada PKI. Sementara itu, di unsur kekuatan lainnya dalam demokrasi terpimpin, TNI Angkatan Darat melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno dengan curiga.
Melihat kondisi ini, Angkatan Darat tidak tinggal diam dan mengerahkan berbagai cara untuk menghambat gerak-gerik PKI. Angkatan Darat kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap DN Aidit dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Tindakan ini mendapat protes dari Presiden Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan agar segala keputusan Angkatan Darat dicabut kembali, dan dalam sebuah sidang di Istana Negara, pimpinan Angkatan Darat mengingatkan Presiden Soekarno agar tidak terlampau percaya akan keloyalan PKI. Akan tetapi, Soekarno tetap pada kebijakannya melarang Angkatan Darat mengambil tindakan terhadap PKI. Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pimpinan militer pada akhirnya pun muncul. Memasuki tahun 1964, serangan ofensif Angkatan Darat terhadap PKI semakin kuat. Pada tahun tersebut, beberapa surat kabar yang berseberangan dengan PKI memberitakan penemuan dokumen rahasia PKI yang berisi rencana perebutan kekuasaan. Akan tetapi, pemberitaan tersebut dibantah langsung oleh DN Aidit. Peristiwa tersebut berkembang menjadi isu politik besar tahun 1964. Presiden Soekarno berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan mengumpulkan seluruh pemimpin atau pimpinan partai politik. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan partai politik sepakat mengakhiri perseteruan karena pemerintah sedang berkonsentrasi dalam konfrontasi dengan Malaysia. Suasana antagonistis inilah yang terdapat di tanah air Indonesia menjelang pemberontakan G30 SPKI. Golongan yang paling gigih mendukung Dekret Presiden 5 Juli 1959, termasuk TNI Angkatan Darat yang menjadi bulan-bulanan demokrasi terpimpin, dan akhirnya malah menjadi korban dan semuanya bermuara pada lubang buaya. Video yang kami buat, jangan lupa di like dan komen atau di share juga bisa. Terima kasih sebelumnya sudah melihat video kami.